Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lafaz alhamdu, kedudukannya dalam kalimat sebagai mubtada, yaitu kata yang berada pada awal kalimat. Lafaz alhamdu merupakan isim yang dimakrifatkan oleh alif lam, bentuk isim nakirohnya ialah hamdun. Maka setelah kemasukan alif lam ta'arif, tanwinnya dibuang, sehingga lirabnya menjadi harokat dhammah, dan cara bacanya ialah alhamdu. Kemudian, lafaz lillah, kedudukannya dalam kalimat sebagai khobar terhadap lafaz alhamdu. Lafaz lillah merupakan jar majrur. Huruf jar ialah huruf yang berfungsi menjarkan atau menghofadzkan lafaz setelahnya, dan majrur ialah lafaz yang dijarkan atau dihofadzkan oleh huruf jar. Dan bacaannya menjadi lillahi. Kemudian selanjutnya lafaz Rabbil Alamin, yang merupakan bentuk idhofah. Lafaz Rabbi sebagai mudhof, dan lafaz Al-Alamin sebagai mudhof ilaih. Lafaz Rabbi yang berkedudukan sebagai mudhof, irob asalnya ialah menggunakan harokat dhammah. Namun, setelah berkedudukan sebagai na'at atau sifat majrur, maka irobnya menjadi harokat kasroh, mengikuti irob men'utnya. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga berkedudukan sebagai sifat majrur, atau sifat dari lafaz Allah. Kemudian bacaan Maliki Yaumiddin, yang terdapat pada ayat 4, juga berkedudukan sebagai sifat majrur. Pada kalam tersebut ada dua lafaz yang berkedudukan sebagai mudhof, yaitu lafaz Maliki, dan lafaz Yaumi. Kenapa bisa demikian? Akan coba saya jelaskan. Mari kita mulai dari gabungan antara lafaz Yaumu dan Ad-Din. Lafaz Yaumu, ketika berkedudukan sebagai mudhof, maka irobnya menggunakan harokat dhammah, dan bacaannya ialah Yaumuddin. Dan ketika kemasukan lafaz Maliku, maka lafaz Yaumu berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Dan kaidah dari mudhof ilaih ialah, irobnya harus majrur, sehingga bacaannya menjadi Maliku Yaumiddin. Untuk lafaz Maliku sendiri, selain sebagai mudhof, juga berkedudukan sebagai sifat majrur, sehingga irobnya diganti menggunakan harokat kasroh. Dan bacaannya menjadi Maliki Yaumiddin. Contoh idhofah yang serupa misalnya pada bacaan Baitu Rasulullah. Lafaz Rasulu ketika berkedudukan sebagai mudhof, irobnya menggunakan harokat dhammah. Namun ketika kemasukan lafaz Baitu, maka irobnya menggunakan harokat kasroh, karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih bagi lafaz Baitu. Dan bacaannya menjadi Baitu Rasulillah, yang artinya rumah milik Rasulullah. Selanjutnya, irob dari ayat kelima. Lafaz iyyaka merupakan domir munfasil, dan huruf ka merupakan domir muttasil yang artinya kamu. Lafaz iyyaka berkedudukan sebagai maf'ul bih, atau objek yang dikenai pekerjaan. Dan lafaz nabudu berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il. Lafaz ini merupakan bentuk fi'il mudhari, dengan fa'ilnya domir nahnu atau kami. Begitu juga dengan kedudukan dari bacaan, iyyaka nasta'in. Kemudian huruf wawu yang ada di tengah, merupakan huruf athof, atau huruf penggabung. Susunan lafaz yang ada setelah huruf athof, kedudukannya sebagai madhuf, artinya, yang digabungkan. Dan susunan lafaz yang ada sebelum huruf athof, kedudukannya sebagai madhuf alaih, artinya, yang digabungi. Kemudian irob ayat ke-6. Lafaz ihdina merupakan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Lafaz ihdi
merupakan fi'il amar dengan fa'ilnya domir anta. Sedangkan huruf na, merupakan dhamir muttashil dari nahnu yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Lafadz as-sirat, kedudukannya juga sebagai maf'ul bih. Dan lafadz al-mustaqim, berkedudukan sebagai sifat dari lafadz as-sirat. Mari lanjut ke pembahasan i'rab ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Lafadz siroto, berkedudukan sebagai mudhof. Selain itu, lafadz tersebut juga berkedudukan sebagai badal untuk lafadz as-sirat, yang terdapat pada ayat ke-6. Badal sendiri berfungsi sebagai penguat maksud dari suatu lafadz. Kemudian lafadz al-ladzina, merupakan isim mausul, dan berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Lafadz an'amta, merupakan fi'il madhi dengan fa'ilnya dhamir anta. Lafadz alaihim merupakan jar majrur, gabungan antara huruf jar ala, dan domir muttashil hum sebagai majrurnya. Sebagai syibhul jumlah, lafadz alaihim memerlukan ta'alluq atau keterkaitan dengan lafadz lainnya. Maka lafadz alaihim ini berkedudukan sebagai muta'allaq terhadap lafadz an'amta. Kemudian bacaan an'amta alaihim, berkedudukan sebagai silah untuk isim mausul al-ladzina. Selanjutnya, lafadz ghairi berkedudukan sebagai mudhof, juga sebagai badal terhadap isim mausul al-ladzina. Dan lafadz al-maghdubi, sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian, jar majrur alaihim, berkedudukan sebagai naibul fa'il untuk lafadz al-maghdubi. Selanjutnya, huruf wawu merupakan huruf athof, dan huruf lamnya merupakan huruf lam nafiyah. Lalu untuk lafadz ad-dholin, kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Lafadz ad-dholin ini juga berkedudukan sebagai matuf, karena digabungkan pada lafadz al-maghdubi. Dan lafadz al-maghdubi sebagai matuf alaihnya.